Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Buya, saya hamba Allah dari Lamongan. Berhubungan dengan telah dibukanya kembali pintu umroh untuk jamaah Indonesia pada masa new normal di tengah pandemi ini, ada hal yang ingin saya tanyakan Buya. Pemerintah Saudi memberlakukan protokol kesehatan ketat untuk semua jamaah umroh. Setelah jamaah sampai di Jeddah, maka langsung dikarantina selama 3 hari tanpa boleh keluar kemana-mana. Yang jadi pembahasan di sini adalah tentang mikot pada masa new normal. Ada banyak pendapat yang muncul. Di antaranya pertama, mesti mikot di tempat mikot. Kedua, boleh mikot di tanah Tanim dengan bayar dam. Ketiga, karena visa umroh harus ihram sebelum lintasi mikot. Keempat, bila jamaah sejak berangkat telah mikot dari Yalamlam sebelum mendarat, maka itu menyulitkan jamaah karena harus karantina 3 hari berpakaian ihram tanpa melakukan rukun umroh. Bisa-bisa kena dam atau fidyah. Maka yang paling afdol, hukumnya berlaku sama seperti jamaah yang mendarat di Jeddah saat haji. Niat ihramnya di Yalamlam saat di pesawat dan saat selesai umroh kembali ke hotel Mekah. Apalagi karantina 3 hari sudah dikira mustautin. Sehingga hukum yang berlaku adalah hukum penduduk Makkah. Maka sahlah untuk jamaah berumroh dengan mengambil niat umroh dari mikotnya penduduk Mekah, dari Bir Ali yang datang dari Madinah. Mikot Tanim bagi mustautin Makkah atau Dzul Hulaifah juga bagi mustautin sebagaimana biasa jamaah lakukan saat melaksanakan umroh kedua atau ketiga pasca umroh pertama versi niat ihram di pesawat. Mohon pencerahannya Buya, pendapat mana yang harus saya ambil? Karena insya Allah saya akan diberikan kesempatan umroh pada masa pandemi ini. Terima kasih Buya. Bismillah. Masalah mikot. Bagi siapapun yang melawat, jadi gini, ada mikot umroh, mikot umroh dan mikot haji. Kalau orang mau umroh, mikotnya itu kalau orang Indonesia adalah Yalamlam, di atas bukit Yalamlam. Maka bagi siapapun yang niat umroh, bukan niat berdagang, datang niat umrah, maka wajib baginya melintaskan niat sebelum melewati Yalamlam. Kalau dia melewati Yalamlam belum niat ihram, maka dia telah melakukan satu pelanggaran. Dan di sini pelanggarannya dia harus kelewat Yalamlam, mikotnya di mana saja nanti. Karena sudah kelewat Yalamlam, maka dia kena denda, kena hukuman 1 kambing. Karena dia melewati batas mikot. Kecuali dia naik helikopter balik lagi ke mikotnya tadi. Baik, ini termasuk yang datang dari Madinah dengan Bir Alinya dan seterusnya ada. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan mikot di Jeddah? Apakah bisa dianggap mikot? Kalau bisa dianggap mikot, maka enggak ada masalah. Selama ini dalam keadaan normal bersama teman-teman dari Al-Bahjah, di saat normal kami himbau agar mereka bisa normal waktu itu. Bisa niat ihram dari Yalamlam karena di sini enggak ada khilaf, enggak ada yang menyalahkan sama sekali. Tapi mikot Jeddah itu adalah ada yang mengatakan sah. Bahkan diisyaratkan juga di dalam fikih Syafi'i diisyaratkan, biarpun bukan pendapatnya jumhur ulama Syafi'iyah, tidak. Tapi isyarat bahwasanya Jabal Yalamlam itu yamtad, memanjang sampai Jeddah. Jadi bisa jadi Jeddah itu termasuk bagian daripada Jabal Yalamlam. Sehingga menurut pendapat ini, biarpun dianggap sebagai pendapat lemah, maka Jeddah bisa menjadi mikot. Tentunya khususnya di saat dalam keadaan semacam ini. Maka tidak usah ragu, ini pendapat ulama juga.
Perbedaan ulama di sini menjadikan kita mudah. Jangan memaksakan dari Yalamlam, kemudian setelah itu ada akan kerepotan, Anda turun di Jeddah, karantina, solasi 3 hari, setelah itu Anda mandi, kemudian niat, dan tidak ada masalah. Nah kemudian, tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita seperti, kalau sudah datang di Mekah kan kita ke Tan'im. Nah ini beda, jadi bunyinya begini, siapapun masuk kota Mekah dari luar itu hendaknya dia ihram. Harus dia ihram. Kalau tidak dia melakukan sebuah kesalahan jika tanpa udzur. Ini kan babnya beda. Jadi upayakan di situ dari Jeddah. Selagi bisa dari Jeddah, dari Jeddah. Biarpun ini bukan pendapat kebanyakan ulama, pendapat ada. Bisa dikatakan kecil atau segelintir dari ulama, tapi mereka ulama yang bisa kita dengar dan kita pakai dalam kondisi semacam ini. Dalam urusan ibadah tidak perlu kita sampai keras-keras amat menjadikan orang kecapean dan kebingungan. Nah, kalau ingin tetap berpegang dengan pendapat yang dikukuhkan niatnya dari Yalamlam, kemudian ternyata baju ihramnya belum bisa, maka dia nanti akan kena pakai talbis niatnya dari Yalamlam karena dia berpegang dengan, tapi kita tidak usah perlu kaku-kaku dalam hal ini. Kalau misalnya dari Yalamlam nggak sempat ganti baju dan sebagainya, oke lah nanti aja sekalian. Berarti niatnya dari Yalamlam biar tidak kena 1 kambing. Dan tidak kena maksiat dosa melewati mikot tanpa niat. Dia masuk pakai baju. Tapi dia melanggar baju. Cuman baju hukumannya tidak seperti melanggar mikot. Kalau pakai baju ada takhir. Misal pakai baju. Selama di karantina dia pakai baju yang pakai baju yang belum baju ihram. Maka dia kena puasa 3 hari atau memberi makan. Jadi puasa 3 hari, nyembelih kambing 1, atau pakai atau puasa 3 hari, nanti setelah puasa, atau memberi makan 6 orang, setiap 1 orang setengah sok, jadi 3 sok. 3 sok itu adalah 3 kali zakat fitrah. Suruh milih. Cuman daripada ini kondisi sakit, kondisi keadaan semacam ini lebih baik, lebih mudah ngambil saja mikot Jeddah langsung. Jadi ikuti taklid kepada orang yang mengatakan mikot Jeddah. Adapun yang kami sampaikan ini bisa diganti dengan memberi makan 6 orang, itu adalah misalnya dalam keadaan normal. Di Yalamlam seharusnya kita pada niat. Sudah niat, kita niat tapi kita belum ganti baju karena susah mungkin. Fisik kita kurang sehat atau mungkin susah atau takut, maka ganti susah, ya sudah niat Pak, niat apa? Niat ihram dari Yalamlam. Tapi baju saya begini, bayar 3 sok. Yang penting jangan sampai melewati mikot kita tanpa niat. Jadi nanti kalau ada permasalahan kita sebut ini saja kesimpulannya semacam ini supaya langsung tutup poin pemahamannya. Jadi mengambil mikot Jeddah nggak ada masalah. Mengambil mikot Jeddah sah-sah saja. Jadi jangan langsung datang ke Mekah diam-diam kemudian langsung mikot ke mana? Ke Tan'im. Bukan begitu caranya. Dari mikot kita. Nah, berbeda ya. Bagi yang sudah datang di kota Mekah nanti ingin mengulang, bagi siapapun yang sudah berada di dalam kota Mekah, kalau ingin melakukan umroh dari dalam bukan dari luar. Karena dia orang yang sudah di dalam ingin umroh tidak harus terbang ke Yalamlam. Tapi cukup ke Adnal Hil, mana tempat-tempat mikot terdekat. Ada Tan'im paling terdekat. Nanti ada Ji'ronah dan sebagainya. Tan'im paling dekat. 15 menit. Seperti itu. Jadi mohon jangan kepada para pembimbing, jangan dipersulit. Tapi jangan ngentengin terlalu sampai ada rambu-rambunya. Jadi ibadah berat, jangan sampai mereka apalagi dalam keadaan semacam ini, mereka harus menjaga kesehatan, prosedur kesehatan harus ketat, maka hendaknya dipermudah dalam urusan-urusan. Biarpun itu pendapat, misalnya pendapat urusan ibadah, Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih urusan ibadah, ayo kita permudah. Seperti itu, semoga Allah segera mengangkat wabah ini. Sehingga pertanyaan ini ditarik kembali. Jadi semoga dimudahkan semuanya. Di dalam umroh, nggak ada masalah, sehat semuanya. Wallahu a'lam bishawab.